Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Rafi Atoillah, siswa SMA Negeri Pekalongan dan merupakan perwakilan dari Kota Pekalongan. Di sini saya ingin menyampaikan pidato saya dalam posisi kontra, menggarisbawahi mosi yang saya dapat dari video tersebut, yaitu Dewan ini mewajibkan negara pasca konflik untuk mengadopsi model pemerintahan demokrasi. Saya izin masuk ke pembahasannya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, seperti yang kita ketahui bahwasanya konflik bersenjata meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi suatu negara. Infrastruktur hancur, ekonomi runtuh, kepercayaan publik hilang, hingga masyarakat menjadi pecah belah. Akibatnya, negara mengalami krisis identitas politik. Begitu. Dalam kondisi ini, banyak negara menganggap bahwasanya negara pasca konflik membutuhkan pemerintahan yang netral, efisiensi, dan berbasis ahli. Maka dari situlah muncul istilah teknokrasi. Teknokrasi adalah model pemerintahan yang menampilkan para ahli, akademis, ekonom, teknisi, profesional untuk mengambil keputusan utama, bukan dari rakyat. Pendukung mosi ini, saya percaya bahwasanya negara pasca konflik terlalu rapuh untuk menjalankan demokrasi secara penuh, sehingga keputusan negara sebaiknya dikerahkan kepada kelompok yang dianggap lebih profesional dan lebih rasional, begitu. Statusku pada saat ini yaitu terdapat negara yang mengambil unsur teknokrasi setelah konflik tersebut terjadi, begitu. Misalnya pemerintahan transisi ekonomi dan birokrat, tujuannya untuk mempercepat administrasi dan stabilitas negara pasca konflik, begitu. Namun dari pihak kontra, di sini saya melihat bahwasanya pendekatan ini justru membahayakan apabila diwajibkan secara universal terhadap seluruh negara yang ada di dunia. Hal ini menjadikan negara pasca konflik itu menjadikan tidak didengarnya suara-suara oleh rakyat. Mengapa? Karena akar utama dari permasalahan negara pasca konflik bukan hanya dari kerusakan administrasi, melainkan dari krisis kepercayaan dan representasi masyarakatnya, begitu. Persoalan mereka bukan sekedar siapa yang lebih pintar, tetapi siapa yang dipercaya akan diterima oleh rakyatnya, begitu. Negara pasca konflik membutuhkan pembangunan sosial politik, bukan hanya efisiensi birokrasi saja, begitu. Contohnya di sini Irak pasca perang 2003. Di sini dijelaskan bahwasanya kebijakan Irak mengambil kebijakan teknokrat, yang mana seluruh keputusan diambil oleh seseorang yang dianggap ahli dan bisa membangun negaranya. Namun proses ini melahirkan suara rakyat yang tidak terdengar, begitu, hingga muncul ketidakpercayaan rakyat kepada pemerintahan, di mana rakyat menganggap pemerintah tidak memilikinya. Pernyataan juga di sini saya menolak keras mosi ini dikarenakan saya juga memikirkan bahwa suatu negara harus memiliki kepercayaan dibangun oleh rakyatnya, begitu. Saya juga tidak terlalu menolak keberadaan para ahli dalam suatu pemerintahan. Yang saya tolak yaitu kewajiban untuk mengadopsi teknokrasi tersebut. Tujuan saya mengatakan seperti ini bahwasanya saya ingin mempertahankan hak rakyat, yang dimana suatu syarat terbentuknya suatu negara adalah mempunyai rakyat, dimana rakyat juga mempunyai kewajiban, dan hasil dari kewajiban tersebut adalah hak. Yang lain yaitu memastikan stabilitas jangka panjang, dimana teknokrasi ini itu bertujuan jangka pendek, yaitu hanya memperbaiki pasca konflik, tetapi jangka panjangnya tidak diperhatikan. Oleh karena itu saya menolak ini dengan mempertimbangkan jangka panjangnya. Di dalam suatu negara pasca konflik, stabilitas tidak lahir dari kecerdasan, tetapi dia lahir dari rasa rakyat memiliki negara, begitu. Di sini juga saya ingin memberikan limitasi, di mana agar debat ini menjadi lebih jelas. Limitasi saya yaitu yang pertama, saya di sini akan mendefinisikan negara pasca konflik itu sendiri. Negara pasca konflik yaitu negara yang baru keluar dari perang, baik itu perang etnis, perang ideologi, ataupun perang bersenjata, yang mana menyebabkan disfungsi negara. Oleh karena itu, negara pasca perang kemungkinan besar itu negara-negara yang tidak memiliki fungsi lagi dan dianggap tidak ada. Maka dari itu, banyak suatu asumsi mengatakan bahwa negara itu butuh yang namanya teknokrat. Di lain sisi, saya di sini akan mendefinisikan juga apa itu teknokrasi. Teknokrasi adalah pemerintahan yang didominasi atau dijalankan oleh para ahli dan profesional berdasarkan teknis, dan pengambilan keputusan di tangan teknokrat atau di tangan para ahli tersebut. Yang ketiga, saya juga akan membahas fokus perdebatan ini. Fokus perdebatan ini yang ingin saya tanyakan yaitu apakah para ahli dibutuhkan dalam pemerintahan?
Jawabannya tentu dibutuhkan. Tapi apakah negara diwajibkan menggunakan para ahli dalam mengambil keputusan? Tentu tidak, dikarenakan suatu negara mempunyai rakyat dan mempunyai pemerintah sendiri, di mana rakyat tersebut bebas bersuara untuk menyempurnakan atau untuk memperbaiki suatu administrasi negaranya. Di sisi lain saya berargumen bahwasanya yang pertama, teknokrasi itu gagal menyelesaikan akar utama konflik, di mana akar utama konflik yaitu krisis legitimasi representasi masyarakat begitu. Contohnya konflik internal. Konflik internal biasanya itu terjadi di mana masyarakat tidak merasa didengar begitu. Konflik ini mengharuskan solusi. Solusinya membangun kembali kepercayaan masyarakat melalui partisipasi politik. Teknokrasi justru memindahkan kekuasaan terhadap para ahli tanpa rakyat tuh merasa keputusannya tuh diambil. Rakyat tuh merasa keputusannya diambil oleh orang-orang yang memiliki kedudukan paling atas. Best case sederhana yaitu ketika rakyat tidak merasa memiliki pemerintahan, maka stabilitasnya bersifat semu. Demokrasi lambat dan stabilitasnya tidak dapat diterima oleh rakyat itu sendiri. Yang kedua yaitu teknokrasi menciptakan kemungkinan besar ketimpangan kekuasaan. Tentunya orang-orang berasumsi bahwasanya orang paling ahli pasti tahu kebutuhan masyarakat atau kebutuhan rakyatnya, tetapi tidak kejadian oleh di sini. Dikarenakan ahli ekonomi belum tentu memahami isu sosial, ahli administrasi belum tentu memahami ruang politik. Oleh karena itu berbahaya apabila pemerintahan mengambil keputusan oleh para ahli, sedangkan para ahli tidak menguasai semua elemen yang dibutuhkan oleh masyarakat. Lanjut, tidak semua konflik memahami solusi teknis begitu. Solusi ini bisa diselesaikan oleh kebijakan. Oh, tentu tidak. Masalahnya dampak trauma perang etnis tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan ekonomi dan aspirasi. Mereka bisa diselesaikan dengan keterbatasan ataupun kedengaranlah suara rakyat tersebut begitu. Di sini saya menawarkan pendekatan yang realistis, yaitu dengan menggunakan sistem pemerintahan sesuai kebutuhan sosial dan sejarah mereka sendiri. Closing statement dari saya yaitu saya menolak negara-negara pasca konflik untuk menggunakan orang-orang pintar, tetapi untuk menciptakan pemerintahannya. Digarisbawahi, teknokrasi mungkin efisiensi, tetapi tanpa partisipasi rakyat akan menghasilkan stabilitas yang bersifat semu. Saya menolak dunia di mana masa depan suatu bangsa ditentukan oleh segelintir orang ahli tanpa keterlibatan penuh masyarakat. Karena perdamaian tidak dibangun oleh teori, tetapi dari kepercayaan, rasa memiliki, dan keadilan rakyat. Oleh karena itu, kami menolak dengan tegas mosi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.